Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pertemuan minggu ketiga bisa terlaksana lagi. Melanjutkan materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa terakhir? Tentang apa? PKI, Pak. Tentang PKI, PKI. Pak. Baik, saya share ya. Saya share screen. Oke, Pak. Kelihatan ya? Sudah nampak? Belum, Bapak. Nah, Belum. ini sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sebelumnya ini tulisannya kecil ya. Nah, ini ya. Jadi materi terakhir kemarin ini tentang sejarah politik di Indonesia. Ya. Sejarah politik di Indonesia. Jadi di masa era reformasi 98 itu titik awal tatanan ketatanegaraan seperti yang saat ini. Ya. Lalu berikutnya landasan kultural. Nah, ini di pembahasan bab ini kita bisa melihat bagaimana setiap bangsa itu pasti memiliki pandangan hidup, filsafat hidup dan pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Kalau diambil secara intinya berarti apa? Kita harus mempunyai Prinsip. Ya. Dan apa kira-kira yang kalian tahu tentang politik luar negeri Indonesia? Apa? Politik luar negeri Indonesia yang diambil itu bagaimana posisi Indonesia? Politik yang Bebas aktif. bebas aktif ya. Jadi bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan internasional tanpa harus didikte ya, mengikuti negara-negara lain. Gitu ya. Lalu Tolong di-mute dong. suara siapa ini ya? Mute anjir. Ya, lanjut ya. Jadi Oke, Pak. nilai-nilai Pancasila bukanlah hasil pemikiran konseptual seseorang, ya. Jadi bukan miliknya satu orang usulannya, walaupun ya yang lebih dikenal saat ini adalah Pancasilanya konsep dari siapa? Konsep dari siapa yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia? Pancasila ini dilahirkan oleh siapa? Ya, konsep Pancasila dilahirkan oleh siapa? Ayo, siapa? Ya, kemarin kan sudah dibahas, kemarin ya, sempat disinggung. Oleh Insinyur Soekarno. Ya, jadi orang Soekarno ya, mengenal Bapak? Pancasila itu digali oleh Soekarno. Ya. Padahal selain Soekarno juga ada yang mengusulkan 5 sila. Siapa? Selain Soekarno? Yamin. Muhammad Yamin sama Supomo. Ya. Jadi bukan konsep dari seseorang, tetapi hasil karya besar bangsa Indonesia yang diangkat dari kultur, ya, kultur yang ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi ini dari proses apa? Proses refleksi histori, sejarah kebudayaan atau kultur dari bangsa Indonesia. Ya. Di mana ideologi Pancasila ini dapat sejajar dengan ideologi dari bangsa lainnya, baik ideologi sosialis, ya, apalagi ideologi apa lagi? Ada apa dari negara lain? Bagaimana sebelumnya?
Nah, oke, saya coba buka. Ya, lupa kayaknya ini. Nah, ini ya. Sosialis, liberal, komunis, ya. Jadi Indonesia tidak menganut ideologi yang ada di masyarakat internasional itu, tapi Indonesia memiliki ideologinya sendiri, membentuk ideologinya sendiri, yaitu ideologi Pancasila yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, memiliki rasa persatuan, ya, kerakyatan dan menginginkan suatu keadilan sosial. Ya, oke, lanjut ya. Mana tadi? Jadi generasi penerus, saya dan kalian, ini perlu mendalami dan mengembangkan sesuai dengan tuntunan zaman, ya, mengikuti. Ya, jadi penerapan Pancasila di tahun 90-an berbeda dengan penerapan Pancasila di era 2000. Ya, era apa namanya saat ini? Anak-anak era milenial. Milenial, Pak. Ya, jadi punya konteksnya sendiri. Dikemas, bagaimana Pancasila dikemas menjadi apa yang mudah dipahami di masa milenial itu apa? Belum tentu cocok dengan masa-masa generasi di tahun 80. Ya. Itu ya. Jadi menyesuaikan tuntunan zaman. Nah, di mana dalam landasan yuridisnya ini di pasal 31 nanti yang punya UUD atau saat ini lebih dikenal bukan lagi UUD 1945 tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ya. Mendapatkan pendidikan di mana dan sistem pendidikan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Ini singkatannya Sisdiknas ya. Sistem Pendidikan Nasional 2003. Ini dulu waktu sebelum pengesahan undang-undang ini, para pelajar melakukan demo karena waktu itu pembatasan apa namanya pelajaran agama. Ya, akhirnya banyak sekali yang melakukan aksi-aksi tuntutan untuk tidak ditiadakannya pengajaran agama. Tujuannya ya untuk meningkatkan kualitas mental emosional yang tidak instan. Ya, tapi apa? Ada proses yang kontinu di semua jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Ya, kalau di tingkat mahasiswa, yaitu agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai hati nuraninya, ya, mengenali masalah hidup, ya, perubahan dan mampu memaknai setiap peristiwa sejarah, ya, setiap proses kebangsaan, di mana nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa, ya. Filosofis, dari sisi filosofis, ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, secara filosofis bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan, ya, dan berkemanusiaan. Makanya dulu Indonesia ini terkenal dengan negara yang ramah, sopan santun, ya. Makanya itu landasan Pancasila ini selalu dijunjung tinggi. Di mana syarat mutlak, ya, di mana syarat mutlak suatu negara adalah ada apa? Adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat. Unsur pokok negara harus berpersatuan dan berkerakyatan. Jadi unsur negara itu ada berapa yang kalian tahu? Syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara. Apakah pada 17 Agustus 45 itu kita, ya, sudah Indonesia sudah menjadi suatu negara atau belum? Tanggal 17 Agustus. Ya? Belum. Jadi proklamasi kemerdekaan itu siapa yang dimerdekakan pada 17 Agustus? Rakyatnya. Rakyatnya.
Ada yang berpendapat lain? Silakan. Pak Han menyatakan rakyatnya yang dimerdekakan. Negaranya, Pak. Tuh, tadi katanya negara belum berbentuk 17 Agustus. Siapa yang dimerdekakan? Kebebasan untuk rakyat, Pak. Rakyat, yakin rakyat? Ini ya. Jadi 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan siapa? Ini. Kelihatan? Yang diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 adalah bangsa Indonesia. Jadi Indonesia belum berbentuk suatu negara. Ya. Indonesia belum berbentuk negara, baru berbentuk negara pada tanggal apa? 18 Agustus dengan disahkannya hukum dasar yang saat ini kalian kenal dengan namanya Undang-Undang Dasar. Ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi dalam hidup bernegara, nilai-nilai pasal tiap merupakan dasar filsafat negara. Dan ini tentu ada konsekuensinya. Di mana konsekuensinya itu setiap penyelenggara negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk di dalamnya ada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya, yang apa namanya, yang tidak dicabut, ya, yang tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dengan undang-undang yang lahir kemudian, ya. Di mana sumber nilai ini, nilai pembangunan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya maupun hankam, ya, sebagai nilai sumber hukum, ya. Makanya kenapa Pancasila ini tidak dimasukkan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan karena Pancasila melingkupi semua, ya, melingkupi semua, dan Pancasila sudah termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar, yaitu tercantum di dalam pembukaan. Jadi tidak perlu lagi dimasukkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nanti dilihat di Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, di pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, next, ini tujuan kita lewati aja. Nah, ini secara etimologis ya, yang telah disampaikan tadi. Secara etimologis atau bahasa, Pancasila itu berasal dari kata Sanskerta, ya, bahasa kasta Brahmana. Nah, ini Muhammad Yamin sebagai salah satu pengusul konsep Pancasila itu ada dua macam arti, ya. Panca itu 5, sila itu batu sendi, alas atau dasar, atau juga peraturan tingkah laku yang penting, baik dan senonoh, ya. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sila itu menjadi susila yang bermaksud tingkah laku yang baik. Ya. Kalau digabungkan yaitu Pancasila, ya, berbatu sendi yang 5. Sedangkan perkataan Pancasila I-nya 2, ya. Jadi 5 aturan tingkah laku yang penting. Ya, di mana Pancasila mula-mula dipergunakan oleh pemeluk agama Buddha di India. Ini masih menurut Muhammad Yamin ya. Jadi ada di dalam kitabnya Buddha, kitab Tripitaka, ada penyebutannya Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Di mana ajaran Buddha ini memuat tentang ajaran-ajaran moral. Yang di setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ada Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Dan kita mengambil ajaran Pancasilanya, di mana menurut Buddha itu 5 aturan, ya, 5 moral principles, ya, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau orang-orang awam, ya, karena ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah Brahma, ya, yang dalam agama Buddha menurut bahasa aslinya adalah
Pali ya. Nah, ini nanti materinya akan saya share ya kalau sudah selesai ya. Untuk bahan Pak. apa? Diskusi selanjutnya ya. Ini saya lewati. Nah, ini ada kalau budaya Jawa kan sudah kenal ya, yang sebutannya Molimo itu ya. Sudah pernah dengar sebutan Molimo? Dereng, Pak. Nah itu ya, ada mateni. Ya, jadi ada 5 prinsip moral yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini sempat disampaikan oleh Wali 9 yang khususnya Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel memberikan pendidikan pada murid-muridnya, santri-santrinya itu untuk tidak melakukan molimo, yaitu mateni, maling, madon, mabuk, madat atau main. Ya, mateni sudah jelas ya, maksudnya membunuh. Maling, mencuri, madon, berzina, mabuk atau madat itu minum minuman keras. Ya, lalu main, judi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu ajarannya yang 5 prinsip di dalam budaya Jawa. Nah, ini kita secara historis ya. Dan kemarin kita bahasnya secara historis, secara menyeluruh. Ini per bagian. Jadi konsep Pancasila itu pertama kali dibahas di dalam sidang BPIPKI yang pertama ya. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 45. Ya. Jadi peserta sidang dalam BPIPKI itu menyampaikan konsepnya, menyampaikan pidatonya, di mana tanggal 29 Mei ini 1945 Muhammad Yamin yang dulu menyampaikan gagasannya terhadap norma hukum dasar negara Indonesia nantinya. Karena ketua BPIPKI, siapa ketua BPIPKI? Rajiman Widyodiningrat. Dokter Rajiman Widyodiningrat. Ya, itu menyampaikan dalam awal pembukaannya tidak membahas yang lain, tapi beliau menyampaikan apa yang harus disusun Indonesia merdeka nantinya. Jadi Indonesia harus mempunyai hukum dasar. Ya. Istilah undang-undang dasar belum dikenal, tapi menyampaikan hukum dasar, bukan undang-undang dasar. Ya, tuh. Mr. Muhammad Yamin ini, MR ini sebenarnya bukan Mister ya. MR ini gelar sarjana hukum, Master of Ref ya. Jadi dulu gelar sarjana hukumnya itu bukan SH tapi MR dari zaman Belanda ini, Master of Ref ya. Jadi menyampaikan 5 sila yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Ya. Ini disampaikan secara lisan dulu. Setelah menyampaikan lisan, maka diperbaiki lagi oleh Muhammad Yamin secara tertulis. Jadi susunannya berbeda. Jadi yang disampaikan lewat lisan dalam pidatonya itu berbeda saat menyampaikan usulnya secara tertulis. Ya, yang pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir mirip dengan Pancasila yang disahkan pada tanggal berapa? Pancasila disahkan tanggal berapa? 18 apa? Juni. 18 Agustus 1945. Ya, 18 Agustus 1945. Ini hampir sama konsep isinya Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45.
yang tercantum di dalam apa? Di dalam D. UUD pembukaan lebih tepatnya ya, di dalam pembukaan UUD 45. Oke. Nah, ini baru di hari berikutnya Supomo menyampaikan pidatonya pada 31 Mei 45. Yang sama juga menyampaikan 5 konsep, ya, 5 konsep atau 5 sila, yaitu yang pertama persatuan dulu, ya, yang kedua kekeluargaan, ketiga keimbangan lahir dan batin, ya, adanya keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, kelima keadilan rakyat. Ini hampir sama sebenarnya, tiga konsep ini sebenarnya hampir sama semua, ya. Tapi Soekarno di dalam pidatonya 1 Juni 45 itu ketuhanan itu di bagian akhir nomor 5. Kalau Supomo di nomor 1 ketuhanan. Sedangkan di Supomo ketuhanan di nomor berapa? 3 keseimbangan lahir batin. Ya. Jadi kalau Soekarno pidatonya 1 Juni itu menyampaikan sila yang ke-1 itu kebangsaan, nasionalisme, yang kedua perikemanusiaan, internasionalisme, ketiga mufakat demokrasi, keempat keadilan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Namun Soekarno juga menyampaikan selain kelima sila itu juga bisa diperas menjadi trisila. Ya. Adanya sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Ketuhanan tetap di nomor akhir, di bagian akhir ya. Bahkan Soekarno juga menyampaikan dari Eka Sila itu dapat diperas lagi. Ya, dari 5 sila menjadi 3 sila dan diperas lagi menjadi 1 sila atau Eka Sila, yaitu gotong royong. Ya. Jadi ada gotong royong itu. Nah, akhirnya apa? Setelah mengalami diskusi panjang di dalam sidang BPUPKI, maka dalam sidang itu bersepakat, ya, dibentuklah atau disusunlah panitia 9 untuk membahas hukum dasar negara Indonesia yang merdeka nantinya, ya, panitia 9, ya, yang akhirnya Piagam Jakarta ini tercetus di dalam di akhir itu, yaitu tanggal berapa? 22 Juni, ya, tercetuslah Piagam Jakarta atau yang dikenal dengan apa? Di Jakarta? Di Jakarta? Jakarta Carter. Di Jakarta Carter, ya. Gimana? Di Jakarta Carter. 9 orang itu siapa saja? Di dalam Piagam Jakarta itu. Dan ini 9 siapa saja? Ya? Siapa saja yang menjadi atau yang masuk di dalam 9 orang yang merumuskan hingga terbentuknya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Siapa saja? Selain Insinyur Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Terus 2 Muhammad Hatta, Muhammad Hatta. 3 Teguh Salim, siapa? Maramis. Ahmad Ramis. Ya, Ahmad Ramis, oke. 4 Ahmad Subarjo, Ahmad Subarjo, oke. 5 Yamin. 5 M Yamin, oke. 6 Ki Haji Abdul Wahid Hasim, Wahid Hasim, oke. 7 Agus Salim. Agus Salim. 8 Abdul Kahar Maramis. Abdul Kahar. Oh, tadi Maramis sudah. Kalau Abdul Kahar berarti Abdul Kahar Muzakir. Ya, terus 9 siapa terakhir? Abi Kusno Cokro Suyoso. Abi Kusno Cokro Suyoso. Ya, ini adalah 9 orang yang menyusun Piagam Jakarta yang akhirnya Piagam Jakarta ini dijadikan apa? Bagian
Undang-Undang Dasar, yaitu di pembukaan ya. Di mana dalam pembukaan ini alinea keempat ini berubah dari konsep Piagam Jakarta ya. Jadi susunannya kalau Piagam Jakarta ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang berubah ini adalah di pasal 1. Ya, yang sebelumnya ada ketuhanan dan 7 kata di belakangnya, tapi di saat sidang PPKI 18 Agustus, sila ke-1 dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dari sini ada yang didiskusikan sampai sini hingga sidang PPKI tanggal 18 Agustus ada yang didiskusikan? Ada? Yang mencetuskan nama The Jakarta Charter siapa? Siapa yang memperkenalkan The Jakarta Charter? Siapakah? Siapa yang memperkenalkan selain nama Piagam Jakarta juga nama Jakarta Charter? Muhammad Yamin, Pak. Muhammad Yamin ya. Jadi Muhammad Yamin inilah yang menyampaikan selain sebutannya Piagam Jakarta, dia juga menyebutkan The Jakarta Charter ya. Sampai sini ada yang perlu disampaikan atau lanjut? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Selain terbentuknya Undang-Undang Dasar, Indonesia ini juga pernah berbentuk serikat ya. Indonesia berbentuk serikat di antara tanggal 29 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Ini di masa transisi ya. Transisi Indonesia, ada Indonesia Republik dan ada Republik Indonesia Serikat, terbagi 2. Ya. Rumusan dasar negaranya kalau dalam RIS itu yang pertama tetap, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, kebangsaan. 4, kerakyatan. Dan kelima, keadilan sosial. Ya. Nah, ini juga tidak bertahan lama. RIS cuma 1 tahun kurang ya. Desember 49 sampai Agustus 50. Ya. Karena di masa ini pernah dengar nama Muhammad Nasir yang bukunya sempat saya tunjukkan minggu lalu. Beliau ini menyampaikan Indonesia untuk menjadi satu negara yang utuh, kembali lagi tidak ada negara Indonesia maupun negara RIS. Ya, beliau menyampaikan mosi integral ya. Jadi meleburkan dua negara bentukan ini ya, negara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Makanya kalau kita melihatnya berarti Indonesia ini mengalami proklamasi lagi ya. Proklamasi lagi yaitu meleburnya RIS menjadi Republik Indonesia kembali. Maka sejak itu Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ya. Dengan undang-undang dasarnya di tahun 50 atau UUDS 50 yang berlaku selama berapa tahun? Berapa tahun? 9 tahun ya. Mulai 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Di mana rumusan dasarnya negara ini sama seperti dalam konstitusi RIS. Ya, sama. Dan di tahun berapa Indonesia pertama kali ada pemilu?
Kapan Indonesia pertama kali ada pemilu? Tahun berapa? Tahun berapa Indonesia pertama kali pemilu? 1955. 1955, ya, ya. Itu pertama kali ya. Kalau 71 itu di era orde berapa? Orde apa? Pemilu pertama kali orde baru 1973. Tuh, 71 73. Jadi pemilu Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Iya. Ya. Dan di situ terbentuklah apa? Dewan Konstituante. Perwakilan rakyat. Belum terbentuk. Masih namanya Dewan Konstituante. Jadi dewan ini bertugas menyusun kembali hukum bernegara, ya, konstituante. Nanti membentuk konstitusi baru, ya, konstitusi baru. Jadi mulai 55 sampai 59 ini Dewan Konstituante belum menghasilkan apa yang diinginkan, yaitu adanya konstitusi baru Indonesia. Maka Presiden Soekarno melalui dekretnya, ya, yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59, isinya itu membubarkan konstituante. Yang kedua, kembali lagi ke UUD 45 yang disahkan pada 18 Agustus 45. Lalu membentuk juga MPRS dan DPAS. Ya. Jadi selain membubarkan, maka Soekarno juga membentuk MPRS. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, ya, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara juga, gitu, ya. Jadi dari keseluruhan rumusan Pancasila itu yang sah adalah yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini setelah reformasi, ya. Setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 45 ini mengalami perubahan. Perubahan atau apa namanya? Setelah 45 disahkan, lalu dikembalikan lagi di tahun 59, antara 59 sampai 98 itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang hasil pengesahannya 18 Agustus, mulai 59 sampai 99. Berapa tahun kira-kira itu? Itu tidak mengalami perubahan, ya, setelah disahkan itu. Jadi mengalami perubahan setelah era reformasi. Apa sebutannya perubahannya itu? Perubahannya apa? Apa? Amandemen. Amandemen. Berapa kali amandemen? 4 kali. 4 kali. Pertama tahun berapa? 1000. 1000. Amandemen yang pertama tahun berapa? 1949. 1999. Ya, 1999. Yang kedua? 2000. 2000. Yang ketiga? 2001, 2002. 2002. Ada lagi amandemennya? Kedua, Pak. Gimana? Sudah. Sudah, berarti ada 4 kali dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang pertama 99, 2000, 2001, dan terakhir di 2002. Di saat Ketua MPR-nya siapa waktu itu? Karena yang bisa merubah Undang-Undang Dasar adalah MPR, ya. Amin Rais. Amin Rais. Dan Ketua DPR-nya siapa? Waktu itu?
Ketua MPR-nya Amin Rais. Ketua DPR-nya siapa? Akbar Tanjung. Pernah dengar nama Akbar Tanjung? Ya. Jadi itu ketua DPR-nya waktu itu ya. Oke, nah ini. Cale kamu saya guna. Semula yang kok ikut tarik nyari apa benar? Ya, asal mula Pancasila ya. Nih, kalau pernah membaca bukunya Prof. Noto Nagoro, yaitu Pancasila ini sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang digali dari budaya-budaya, dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Ya. Apabila ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya Pancasila, itu ada 4 klausa. Ya. Ini menurut Aristoteles. Jadi filsuf dari Yunani, Aristoteles. Ya. Ada kausa materialis, yaitu asal mula bahannya. Ada kausa formalis, asal mula bentuk. Kausa efisien, asal mula karya. Ya. Dan kausa finalis, asal mula tujuan. Ya. Tujuannya apa dibentuknya Pancasila. Ya. Dan ini penjelasannya. Kalau materialis itu Pancasila sebelum dirumuskan ialah sebagai asas kehidupan berkenegaraan. Unsur-unsurnya terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ya. Jadi ini dilihat dari sisi historinya, ya, di mana masyarakat Indonesia ini sudah ada adat istiadatnya, ada kebudayaannya dan ada nilai-nilai keagamaannya. Ya. Dan apa sebab pembentuknya? Ya, yaitu berasal dari dirumuskan Pancasila dalam artian pembentukan negara oleh pendiri negara ya yang dulu terkenal dengan Dwi Tunggalnya waktu itu Soekarno Hatta ya, tapi nanti ya ada kalau tanya nama Soekarno Hatta ini nama 2 orang yang berbeda ya, nanti khawatirnya di adik-adik nama Soekarno Hatta ini menjadi satu orang nama, jadi Soekarno Hatta ini 2 nama antara Soekarno dan Hatta ya, jadi jangan sampai nanti orang atau adik-adik kita itu beranggapan Soekarno-Hatta ini nama 1 orang. Sampaikan ya nanti ya. Soekarno-Hatta ini nama 2 orang ya. Karena ini Dwi Tunggal ya. Itu sebagai anggota BPUPKI dan sama-sama ya dengan anggota lainnya membahas dasar dari hukum negara. Yang dibahas pertama kali di dalam sidang BPUPKI yang pertama ya. Perumusannya. Ini masih rumusan di sidang BPUPKI masih rumusan dan keputusan akhirnya disahkan itu di dalam sidang PPKI. Ya, setelah sidang BPUPKI dibentuklah panitia 9. Ya. Lalu disahkan di dalam sidang PPKI 18 Agustus. Berikutnya kausa efisien ya. Sejak dimulai rumusannya dibahas dalam sidang PPKI pertama dan kedua. Ya, mengalami proses pengesahan Pancasila sebagai dasar filsafat oleh PPKI. Nah, ini oleh PPKI 18 Agustus 45 dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Ya. Dan di dalam panitia 9 tanggal 22 Juni dengan hasil rumusannya Piagam Jakarta. Ya, ini Piagam Jakarta ini sebagai cikal bakal ya. Cikal bakal rumusan dasar negara Pancasila. Cikal bakalnya seperti itu, dirumuskan di dalam 22 Juni 1945. Nah, finalnya seperti apa? Hasil akhirnya, ini hubungannya dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ini diwujudkan oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai pendampingnya, di mana semuanya itu sebagai anggota BPUPKI menyusun Piagam Jakarta dengan panitia 9-nya, ya, yang memuat dasar atau 9 sila. Yang kemudian dasar ini di dalam panitia 9 diterima hasilnya ya. Rancangan itu diterima di dalam sidang PPKI.
hingga akhirnya tujuan dibentuknya Pancasila ini disepakati sebagai dasar filsafat negara. Nah, dari sini ada yang didiskusikan? Ada yang didiskusikan dari sini? Ada? Apa lanjut dulu? Lanjut, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Gas. Oke, ya. Nah, dari Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, ini ada pengertian filsafatnya, rumusan kesatuan sila, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bangsa dan inti dari sila-sila Pancasila. Ya, dalam segi pengertian, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen, yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau wisdom. Ya, secara harfiah istilah filsafat ini mengandung arti makna cinta kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang bijak, ya, orang-orang yang bijaksana karena sudah berfilsafat. Ya, tingkatannya filsafat pemikirannya sudah taraf apa yang diambil kebijakan. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kalau dibahas satu persatu ini tidak cukup waktu, nanti bisa dibaca selanjutnya ya. Ini kalian lanjut. Nah, ini sebenarnya pertemuan keempat ini. Saat ini kan pertemuan yang ketiga ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, sebagai filsafat, Pancasila sebagai filsafat ini, ya rumusannya ada 5 sila yang pada hakikatnya suatu sistem filsafat, ya, satu rangkaian. Jadi sila 1 tersambung dengan sila kedua tersambung dengan sila yang ketiga hingga 4 dan ke-5, saling keterkaitan. Karena itu adalah sistem, ya. Di mana sistem adalah satu kesatuan bagian yang saling berhubungan, ya, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, ya. Di mana keseluruhan itu, ya, dari 5 itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa berdiri sendiri. Sila 1 berdiri sendiri, 2 berdiri sendiri, tidak bisa. Jadi satu rangkaian yang saling keterkaitan, ya, yang saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan antara sila 1 dengan sila-sila yang lainnya. Secara organis, isi sila ini merupakan satu kesatuan, ya. Pancasila sebagai satu kesatuan yang majemuk tunggal. Ya, makanya ada istilah dulu apa? Eka apa Pemba dulu? Eka apa? Eka Prasetya Pancakarsa, ya. Sudah lupa ini nanti. Jadi satu rangkaian, tadi tidak satu kesatuan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa atau tidak saling bertentangan. Ya, satu rangkaian. Susunan kodrat atau jasmani rohani bersifat kodrat individu makhluk sosial dengan kedudukan kodratnya pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di mana sila Pancasila merupakan penjelmaan tentang hakikat manusia yang monopluralis, ya, dari satu kesatuan yang organis, ya. Jadi ini hakikatnya di sini dasar ontologis manusia. Nah, unsur-unsurnya ini, ya. Oke, yang kedua, susunan Pancasila sebagai sifat yang hierarkis, berbentuk piramid, ya. Jadi bersegitiga dengan ujung atau puncaknya di atas, ya. Di mana maksudnya ini menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila.
Ya, keadilan sosial di apa? Di tingkat bawah. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini di bagian kelima di bawah. Sedangkan yang di atas ini adalah apa? Ketuhanan. Ya. Jadi puncaknya ada di ketuhanan untuk apa? Mencapai untuk keadilan sosial di tingkatan paling bawah. Ya. Nah, ini 5 sila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan keseluruhan yang bulat, yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah, maksudnya seperti itu. Lalu dalam hierarki piramida, sila ketuhanan menjadi basis dari kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan sebaliknya, ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial, sehingga di dalam setiap sila terkandung sila-sila yang lainnya. Jadi mengilhami semua sila-sila yang ada. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi di atas ini ya, di atas ini adalah ketuhanan di puncak piramida. Lalu di paling bawah yang paling lebar ini adalah tujuan akhirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diseimbangkan dengan rasa persatuan Indonesia. Ini ya. Ini. Jadi hierarki piramidanya seperti ini. Yang pertama adalah yang paling tinggi itu tarafannya adalah taraf ketuhanan ya. Tujuannya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan lupa itu ya piramidanya. Nah, ini kalau dibaca ini panjang ini. Jadi sila 1 mengilhami, sila 2, 3 dan 4. Sila 2 mengilhami, sila 1 menjiwai, sila 3, 4 dan 5. Begitu seterusnya. Ya. Ini dari bentuk piramida Pancasila tadi. Ini sama. Jadi rumusan hubungan sila Pancasila ini saling mengisi, saling mengkualifikasi, ya. Di mana kesatuan sila ini bersifat majemuk tunggal. Nah, ini bersifat majemuk tunggal, memiliki hierarki, ya, urutannya. Yang tertinggi adalah di puncak itu ketuhanan, di mana memiliki sifat saling mengisi. Nah, ini tadi ya, sifat saling mengisi di antara sila-sila itu. Dan maksudnya bagaimana? Maksudnya di setiap sila ini tergantung nilai 4 sila lainnya, ya, seperti tadi sebelumnya ini. Nah, ini ya, 1 sampai 5 ini maksudnya. Nah, kelihatan ya? Ini maksudnya. Ini dalam pengertiannya, hakikat hanya merupakan satu rangkaian secara ontologis, ya, bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat dari realita yang ada, di mana ontologi ini meliputi masalah apa dari hakikat keilmuan itu. Hakikat bagaimana kebenarannya, bagaimana kenyataannya. Jadi satu inheren dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana yang ada. Apa dan bagaimana tentang Pancasila itu ya. Nah, sebagai tuntutan zaman tadi di awal tadi ya. Jadi Pancasila ini harus mampu menjawab tuntunan atau tuntutan zaman. Jadi bagaimana mengimplementasinya di setiap zamannya. Ya, tadi tentang apa dan bagaimana Pancasila itu ada. Ya. Ini secara ontologis. Secara antropologis, Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini, setiap sila bukanlah berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang dengan dasar ontologis. Maksudnya, memiliki hakikat untuk mutlak monopluralis. Apa tadi monopluralis? Memiliki tiga apa? Nih. Nah, ada sifat 3 unsur. Unsur kodrat, susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Ya, ini ya, sifat dari monopluralis.
Nah, ini saya blok. Ini bisa jadi salah satu materi dalam UTS ini nanti. Oke, lanjut. Mana tadi? Dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai pendukung pokok negara. Ada apa? Unsur negara itu apa? Salah satunya. Adanya apa? Unsur negara. Ada syarat berdirinya negara. Apa syarat berdirinya negara? Dan salah satu unsurnya adalah Harus mempunyai rakyat. rakyat. Nah, negara kalau tidak punya rakyat tidak bisa. Yang pertama adanya apa? Wilayah. Kedua rakyat. Ya. Yang ketiga apa? Pemerintahan yang Pemerintahan. Pemerintahan. yang berdaulat. Ya. Yang keempat apa? Pimpinan. Kedaulatan. Ya. Kedaulatan. Jadi unsur negara itu harus terpenuhi, adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan, dan adanya Kedaulatan. Dan yang paling akhir apa? Pengakuan, ya, pengakuan dari negara-negara lain. Ya. Sehingga hakikat dasar antropologis ini terdapat di dalam apa? Manusianya, ya, rakyat dari suatu bangsa, di mana hubungan kesesuaian ini antara negara dengan landasan sila Pancasila, hubungannya adalah sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan itu. Ya. Landasannya ini, ada Tuhan, ada manusia yang satu, rakyat, dan adil sebagai unsur sebab. Adapun negara itu sebagai unsur akibatnya. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya, landasannya Pancasila ini, ya, ini maknanya sebagai sebab, dan negara ini sebagai akibatnya, ya, ini sebagai akibatnya terbentuknya suatu negara. Nah, ini, ya, jadi pangkal hubungannya itu ada Tuhan, kalau digambarkan, ya, jadi ada Tuhan, manusia, kesatuan, ada rakyat, dan keadilan. Maka terbentuklah suatu negara. Itu pendukung hubungan. Ya, kalau ini pangkal hubungan, ini pangkal hubungan, ini pendukung hubungan. Nah, ini tadi, ya, syarat berdirinya suatu negara. Ya. Ada unsur konstitutif, ada unsur deklaratif. Ya, yang pertama tentunya rakyat. Ya, wilayah, pemerintah, lalu adanya pengakuan dari negara lain. Ini, ya. Kalau rakyat kita sudah, ya. Yaitu apa dari proklamasi yang dimerdekakan? Yang dimerdekakan apa tadi? Dalam proklamasi 17 Agustus, bangsa Indonesia. Nah, ini bangsa ini ada unsur rakyat. Nah, bangsa Indonesia juga sudah punya wilayah. Nah, ya, walaupun waktu itu wilayahnya Indonesia ini belum terlalu luas seperti saat ini, ya. Lalu maka setelah dua unsur awal ini terpenuhi, maka dibentuklah suatu pemerintahan, ya, suatu pemerintahan yang disahkan pada apa waktu itu dalam sidang PPKI, ya. Dalam sidang PPKI itu dibentuklah suatu pemerintahan Indonesia dengan ditunjuknya seorang apa?
seorang presiden dan seorang wakil presiden, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ya. Unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif. Ya, adanya pengakuan dari negara lain. Ya, setelah Indonesia merdeka, Belanda tidak mau mengakui Indonesia sebagai suatu negara. Makanya Belanda ingin sekali lagi untuk menjajah Indonesia, walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Ya. Di situ Belanda mengajak berunding melalui apa? Konferensi apa? Konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar di Bangkok. Di Bangkok. Ayo di mana? Konferensi meja bundar dilaksanakan di mana? Bayu tadi menyampaikan di Bangkok. Di Cina, Pak. Di Cina? Belanda, Pak. Di Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Ya. Den Haag. Nah, di kota Den Haag itu terjadi perundingan antara pemerintah Indonesia yang baru merdeka dengan Belanda yang tidak mau Indonesia menjadi sebuah negara. Ya. Maka diadakanlah KMB di Den Haag, Belanda. Pada tanggal berapa? 23 Agustus sampai 2 November 1949. 49. Ya, itu ya. Yang hasilnya apa, Fahan? Hasilnya Apa hasilnya? Yang lain bisa membantu Fahan? Belanda akan mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, ya, jadi terbentuknya negara RIS itu adalah salah satu hasil dari perundingan KMB. Makanya ada Republik Indonesia dan ada Republik Indonesia Serikat di tahun 49. Ya, tuh. Bahkan di awal kemerdekaan Indonesia, pengakuan Indonesia merdeka itu dari mana? Dari Belanda. Dari Palestina. Ya. Jadi pengakuan Indonesia, keinginan untuk Indonesia menjadi suatu negara itu datang dari Palestina, dukungan pertama kalinya. Ya. Makanya Indonesia sampai saat ini pun punya hutang budi terhadap Palestina. Ya. Indonesia di dalam forum-forum internasional itu menyatakan mendukung Palestina sebagai suatu negara yang merdeka. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya berbunyi apa? Apa pembukaan Undang-Undang pertama itu bunyinya? Bahwasanya kemerdekaan yaitu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Ini yang melandasi kenapa Indonesia tidak suka terhadap penjajahan lagi, karena sudah tidak zamannya ya. Sudah saatnya dunia ini mempunyai tatanan baru ya. Dulu Soekarno kan menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB, The New World Order. Ya, tatanan dunia baru. Ya. Masih ingat ya, nanti bisa dibaca lagi lah ya. Itu deklaratif. Jadi pengakuan yang pertama itu ada dari Palestina, baru ada negara-negara Arab lainnya, ada dari Mesir ya, termasuk dari yang membawa surat dukungan itu terhadap Indonesia merdeka adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, ya. Jadi Abdul Rashid Baswedan itu kakek dari Anies Rashid Baswedan yang membawa surat pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Dan dengan utusannya waktu itu adalah Haji Agus Salim sebagai diplomatnya waktu itu ya, yang melakukan diplomasi. Ya, jadi kenapa hubungan Indonesia dengan orang-orang Arab itu dekat sekali karena itu tadi ya, kedekatan historis. Ya, kenapa bisa menyatu juga hubungan kehidupan masyarakatnya antara orang Arab dengan orang
Indonesia karena kedekatan historis tadi. Secara epidemiologis ya, jadi nanti bisa dibaca sendiri nanti filenya. Ini juga sama substansinya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, sudah habis. Jadi yang bagian akhir ini secara aksiologis nilai-nilai Pancasila ini menjadi satu kesatuan aksiologis sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga satu kesatuan. Jadi ya, satu kesatuan yang utuh tidak bisa dipisahkan antara sila satu dengan sila yang lainnya. Ya, karena ini tergantung dari titik tolak dan sudut pandang masing-masing dalam menentukan nilai dan hierarkinya, misalnya materialisme dan hedonismenya, ya. Ya, dari sini ada yang didiskusikan? Ada? Adakah yang ingin disampaikan dari 41 peserta ini? 41 partisipan. Ya, Najma. Gini kan tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk persiapan UTS apa boleh kita minta PPT-nya panjenengan biar bisa dibuat belajar? Oke, ya nanti saya lampirkan di e-learning ya. Nanti ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Matur nuwun, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya, Najma ya. Yang lain, silakan. Adakah yang lain? PKI, Pak. Ini jangan bahas PKI lebih dalam nanti bahaya nanti ya. Karena harus harus tetap paham seperti itu harus tetap kita antisipasi ya. Karena jangan sampai ideologi Pancasila ini berubah dengan ideologi lainnya ya. Apalagi setelah reformasi ini seakan-akan ideologi Pancasila ini sudah mulai terkikis. Semangat nasionalisme kita sudah mulai terkikis ya. Kita sudah banyak dimasuki budaya-budaya dari negara lain. Ya. Misalnya saja dalam segi seni ya, seni bela diri ya. Dari kita di Indonesia belum tentu menjunjung atau suka pada seni budaya bela diri Indonesia. Apa itu? Seni bela diri Indonesia apa? Pagar Nusa, Pak. Maaf ya. Jadi itu Pagar Nusa itu salah satu perguruan. Nama salah satu perguruan. Ada Pencaksilat, Pak. Nah, pencaksilat ya. Belum tentu semua suka pencaksilat. Ya. Belum tentu semua kenal pencaksilat ya. Paling tidak pencaksilat ini tahu, oh ini adalah akar dari budaya bangsa Indonesia. Silakan kalian bisa ikut karate, tapi karate budaya dari negara lain ya. Lalu ada taekwondo. Lalu ada namanya Thai boxing ya. Tapi paling tidak budaya bangsa kita yang asli ini harus tetap kita jaga dari budaya ini ya. Kalau bangsanya sendiri tidak bisa menghargai budayanya sendiri, maka lambat laun budaya ini akan terkikis ya. Ada budaya K-pop ya. Kalau dulu ada budaya reok ya. Sekarang ada Bantengan, lagi Pak. bantengan ya. Bantengan masih ada sekarang ya. Jaranan ya. Jadi budaya itu harus tetap dijaga ya. Jangan ada budaya asing terus kita berlatih dan mengembangkan budaya asing itu ya. Walaupun kita suka budaya asing itu tetap harus menjaga budaya kita sendiri ya. Tradisi musyawarah ya, tradisi apa lagi itu ya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu harus tetap dijaga. Ideologi Pancasila harus tetap dijaga dan ditegakkan ya. Pak. Ya. Ya, Najma. Boleh bertanya? Silakan. Saya pernah mendengar kalau di
konferensi meja bundar itu akan dibentuk Uni Indonesia Belanda itu seperti apa ya Pak? Kurang paham Pak. Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda. Seperti apa itu? Ya. Ya, begitu. Gimana? Ya, kurang paham Pak. Uni Indonesia Belanda, apakah itu? Jadi salah satu apa ya? Hubungan antara Indonesia dan Belanda yang diinginkan waktu itu ya, yang diputuskan pada tanggal berapa itu? 27 Desember ya. 1949. 49 ya. Jadi itu sebuah konfederasi ya. Sebuah konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang beribu kota di dua tempat juga, ada di Amsterdam dan di Jakarta. Dengan penggunaan bahasa bahasa Indonesia, bahasa Belanda dan daerah. Ya, tapi ini juga tidak terwujud ya. Terwujudnya juga tidak lama. Ini akan maunya waktu itu adalah seperti persemakmuran Britania Raya atau persemakmuran Inggris ya. Dulu itu ada persemakmuran Belanda, itu ada negara Belanda sendiri, ada Suriname, Papua Nugini ya. Itu ya. Jadi yang apa ya namanya ya, seperti Uni Soviet itulah, jadi gabungan negara-negara bagian. Itu maksudnya waktu itu ya, siapa Najma ya. Tapi itu juga tidak berjalan tidak berjalan lama hingga lahirnya mosi integral yang digagas oleh Muhammad Nasir. Ya. Jadi ini mirip seperti monarki ya, kerajaan. Ini jadi Uni Belanda Indonesia ini hanya ada tahun 50 hingga tahun 56. Jadi tidak berlalu lama ya. Itu siapa? Resma. Mana Resma tadi? Matur nuwun Pak. Oh, oke, siap. Terima kasih Resma. Ada yang lain lagi? Rangga Pak bertanya Pak. Siapa? Ranggonova Pak. Rangga Nova. Kenapa Rangga Nova? Apakah Nazi adalah partai politik katanya Pak? Nazi adalah partai politik. Nazi dari Jerman itu loh, Pak. Yang background-nya Nazi nih ya? Pakai background Nazi nih virtualnya nih. Ya. Jadi Nazi ini apa ya? Jerman Nazi itu nama umum dari Jerman waktu itu ya. Antara tahun 1933 dan 45, di mana pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Partainya namanya Partai Nazi yang memimpin dengan menguasai negara itu dengan sistem, dengan model kepemimpinan yang diktator. Jadi kalau tidak cocok dengan kebijakan yang dibuat, maka siap-siaplah untuk disingkirkan. Ya. Itu katanya partai sayap kiri, Pak ya? Ya, di Jerman ya, partai sayap kiri, betul. Jadi partai yang berhaluan kiri lah ya. Di pemerintahan Hitler itu, Jerman diubah menjadi negara totaliter dan hampir seluruh aspek kehidupannya dikendalikan oleh pemerintah, seperti Korea Utara saat ini ya. Jadi apakah itu partainya sampai saat ini, Pak? Apa? Partai Nazi. Apakah partai Nazi itu sampai saat ini? Tidak ada saat ini, partai Nazi sudah tidak ada. Ya, partainya sama seperti yang kemarin disampaikan. Seperti partai komunis saat ini tidak ada. Tapi apa yang ada? Ideologinya yang masih ada. Ya.
ideologi itu akan tetap ada di masing-masing pengikutnya. Ya, kalau partainya sudah dibubarkan, sudah bubar, tapi ideologi itu tidak akan pernah bubar. Ya, makanya di Indonesia ini ditanamkan tentang ideologi Pancasila. Maka ideologi Pancasila harus tetap merasuk di dalam setiap diri masing-masing warga negara Indonesia. Dimanapun dia berada, ya tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri, maka harus tetap membawa nilai-nilai Pancasila itu. Ya, makanya kenapa warga Indonesia ini banyak diterima di negara-negara lain, ya, lebih disukai oleh negara-negara lain karena sifatnya yang ramah, sifatnya yang sopan di negara-negara lain itu, karena membawa nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Begitu ya, siapa tadi? Rangga ya. Punya buku sejarahnya, Pak? Saya kalau yang tentang Nazi kayaknya belum kayaknya. Ya. Terus katanya Nazi itu bereksperimen membuat orang anti mati gitu, Pak. Gimana maksudnya? Membuat eksperimen gitu, Pak. Manusia di eksperimen. Untuk apa itu? Jadi yang udah mati itu mau dihidupkan lagi gitu, Pak. Wah, bisa bagus itu berarti ya. Kayak Frankenstein gitu, Pak. Ini Kayak berarti film itu berarti gitu, itu. Itu film itu. Ya. Ini kan dari cerita asli, Pak, gitu, Pak. Iya. Cuman kan itu juga tidak terlalu banyak diekspos ya. Karena sumber-sumbernya juga perlu diteliti kembali. Jadi kalau konon katanya ya banyak di Indonesia konon katanya ya. Kalau konon katanya di Indonesia itu banyak. Tapi paling tidak kita itu harus punya dasar atau sumber yang pasti ya. Baik itu dari literasi buku maupun sumber-sumber di internet yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, siapa paham ya. Jadi soal itu memang tidak banyak diekspos di khalayak. Gitu ya. Ada lagi? Yang lain? Ada? Silakan. Selain Nazma, Fahan, dan Rangga, silakan yang lain. Atau cukup? Pun nggih boten napa-napa. Oke, kita ketemu besok ya. Silakan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan ya besok disampaikan. Ada yang perlu kita diskusikan besok ya monggo. Jadi saya mohon besok siang ya. Di siang bisa stay tune. Stay tune di Zoom Meet. Ya. Bahasa-bahasa media nih, stay tune ini ya. Stay tune. Ya, jadi nongkrongo. Nah, nongkrongo pantengono. Nah, itu ya. Simak. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kita sambung pertemuan besok. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, perlu didiskusikan, besok bisa kita diskusi bersama. Oke ya. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau tidak ada yang perlu tidak ada yang disampaikan, saya tutup sementara. Kita lanjutkan besok ya. Ya Pak, matur nuwun Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak.